terkait dengan perempuan bekerja ini gitu ya Ustazah, ya sebenarnya seperti apa sih panduannya di dalam Islam? Dan itu jadi sesuai dengan kepatutan nantinya kan kita sedang mengkonstruk bagaimana masyarakat Islam ya, penataannya seperti itu. Kalau kita tata hari ini memang jadi banyak pertanyaan adanya, apa mungkin kalau perempuan di sistem sekarang tidak bisa begitu? Ya itu kan karena sistemnya tidak kondusif, tapi pembahasan bagaimana penataan Islam terhadap peran perempuan, konstruk karakternya itu dia punya kewajiban utama gitu kan, yang kalau dia diberikan posisi itu tentu dia akan tidak bisa menjalankan hal itu. Begitu kita memahaminya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah dimanapun berada, apa kabarnya? Mudah-mudahan sahabat muslimah senantiasa diberikan kemudahan di dalam aktivitasnya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam program Mafahim Islam yang akan memperbincangkan dan membahas tentang aturan-aturan Islam terkait dengan kehidupan, khususnya bagi kita sebagai muslimah. Setelah episode-episode sebelumnya kita membahas tentang peran perempuan dan segala macam aktivitas perempuan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana aktivitas perempuan di dalam ranah publik ya, khususnya ketika bekerja. Untuk itu telah bersama kita Ustazah Ratu Erma yang akan menjelaskan tentang perkara tersebut. Ya, sebelumnya mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Biiznillah insyaallah baik. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan keberkahan ya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, nah kemarin kita sudah membahas tentang bahwa perempuan itu sebenarnya di dalam Islam itu boleh-boleh saja ya berperan gitu ya di dalam aktivitas publik seperti itu ya Ustazah ya. Namun terkait dengan perempuan bekerja ini gitu ya Ustazah ya, sebenarnya seperti apa sih panduannya di dalam Islam? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'asahullahu basyira wa nadhira wa ala alihil athhar wa sahabatihil abrar wa min tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan ya untuk thalab ilmi, memahami syariat Islam ya. Nah, panduan wanita bekerja sesungguhnya itu sudah clear ya, sudah jelas di dalam Islam dan itu ada dalil-dalilnya ya. Nah, pada umumnya kan memang aktivitas yang kita sebut dengan wanita bekerja tuh lebih banyak dilakukan di luar rumah ya, dalam kehidupan publik. Meskipun mungkin hari ini bisa saja perempuan itu bekerja dari rumah gitu kan di era digital hari ini ya. Tapi pada umumnya bagaimana tuh Islam mengatur ketika perempuan itu harus keluar rumah ya. Kita sudah bahas bahwa ada ketentuan syariat terkait dengan dandanan ya, penampilan ya, yaitu pakaian syar'i yang menjaga kehormatan, yaitu jilbab. Kita sudah bahas di episode sebelumnya, jadi nanti silahkan dicari begitu ya penjelasan detailnya. Itu pakaian satu potong ya yang longgar dan jenis kainnya tidak boleh menembus menerawang diketahui bentuk dan warna kulit ya. Kemudian untuk bagian atas itu ditutupi dengan himar, bahasa kita kerudung gitu ya. Suka ketuker-tuker tuh ya. Disebutnya itu jilbab gitu. Padahal jilbab itu adalah pakaian baju dari atas ke bawah. Nah, itu ya. Nah, sahabat muslimah bisa membayangkan ya ketika aturan penampilan pakaian keluar rumah itu bisa kebayangkan kan jenis-jenis pekerjaan apa saja yang selaras, yang sesuai, yang diatur gitu. Yaitu tentu jenis pekerjaan yang tidak mengeksploitasi kecantikannya, sisi keperempuanannya ya. Dan tidak boleh juga sudah nutup begitu kemudian dandannya itu menarik perhatian. Dan itu hukum tabarruj ya. Next kita mungkin akan membahas lebih khusus ya terkait hal itu, yaitu menampakkan kecantikan di hadapan laki-laki asing. Nah, walaupun kita pakai lengkap begini memungkinkan untuk terkena tabarruj ketika kita menggunakan
make up. ya makayij dalam bahasa Arabnya itu tebal gitu ya, sehingga membuat orang tuh gitu menengok berpalingnya itu tidak dibenarkan. Apalagi kalau di sini pakai bunga gitu dan itu juga tidak dibenarkan. Dan itu tidak sesuai dengan kepatutan nantinya kan kita sedang mengkonstruk bagaimana masyarakat Islam ya, penataannya seperti itu. Kalau kita tata hari ini memang jadi banyak pertanyaan tadinya apa mungkin kalau perempuan di sistem sekarang tidak bisa begitu, ya itu kan karena sistemnya tidak kondusif gitu ya. Nah, yang tidak boleh mengeksploitasi kecantikan itu kan juga jenis pekerjaannya ya. Hari ini walaupun menutup aurat tapi kerjanya di restoran misalkan gitu ya, atau melayani tamu-tamu di hotel misalkan gitu ya, atau menjadi perantara bisnis walaupun menutup aurat tapi tadi tuh penampilannya bukan pakaian yang sesuai dengan syara, itu terjadi sekarang. Kita sikapi tidak boleh. Karena paradigmanya sekarang peran perempuan itu adalah memang untuk jadi daya tarik gitu loh, bukan untuk dia mengkontribusikan potensinya gitu. Nah, dulu juga tidak akan bekerja di tempat-tempat yang tidak cocok, membahayakan. Misalkan dia dikirim ke tengah laut gitu ya, atau ke dalam hutan untuk menjadi pegawai tambang misalkan gitu, ya. Nah, atau dia bekerja keras membetulkan tank dan lain-lain. Itu akan ditata, ya. Kalau sekarang kan isu yang tentu kalau nggak sama nggak jadi montir misalnya gitu, nggak jadi petinju, tidak jadi pramusaji dan lain, itu seolah-olah perempuan itu tidak punya kontribusi. Nah itu sebenarnya kan keliru pandangan tersebut. Ya, jadi disesuaikan dengan fitrahnya, ya dengan tadi tampilannya gitu ya. Dan yang juga selain dengan jenis pekerjaannya, juga kemudian situasi tempat dia bekerja yang tidak boleh berinteraksi sembarangan. Jadi tidak boleh ada khalwah. Khalwat itu berdua-duaan laki-laki perempuan dalam satu ruangan khusus yang dimana orang lain itu memerlukan izin. Nah, kalau mau masuk ke situ, misal sekretaris pribadi gitu kan, dari bosnya kemana-mana diajak. Apa yang terjadi? Menjadi istri kedua atau bahkan mungkin selir atau masya Allah lah, sesuatu yang tidak patut gitu ya terjadi ketika kemudian perempuan itu bekerja. Jadi itulah ya luar biasa adilnya dan proporsionalnya. Jadi membolehkan perempuan itu berkontribusi ya bekerja, tapi sekaligus juga menata ya mengatur gitu ya kehormatan perempuan, mulai dari jenis pakaiannya, kemudian jenis pekerjaannya, aturan-aturan lain yang tidak boleh menjadi daya tarik dari laki-laki memandang lain terhadap perempuan ya. Di luar konteks pekerjaan. Ya. Nah kalau panduan itu diterapkan hari ini, memang banyak protes muslimah. Kenapa? Karena memang pemahamannya hari ini itu belum sejalan dengan pemahaman yang dijelaskan di dalam syariah. Tapi kalau nanti sudah diterapkan syariah secara utuh, ya Islam secara menyeluruh kafah, maka perempuan itu tidak akan protes. Justru dia merasakan kesesuaiannya. Jadi saya contohkan di episode sebelumnya itu kan sangat dia boleh jadi dokter, boleh jadi perawat, tapi dia juga punya waktu banyak untuk mengurusi rumah tangga dan keluarganya. Dia bisa, kalau saya sendiri itu ya merasa sekali nikmat gitu loh dengan anak-anak, kebetulan kan semuanya perempuan ya. Ayo kita bikin perhiasan gitu ya, kita bikin kolak. Itu tuh bahagia dan kenikmatannya tuh dirasakan gitu, ketimbang kemudian saya harus meninggalkan mereka gitu, tidak bertemu dengan mereka, tidak ada kesempatan. Itu fitrahnya itu demikian gitu. Baik Ustazah, lalu bagaimana dengan perempuan yang bekerja sebagai pegawai di pegawai negara gitu? Di dalam Islam perempuan ya menjadi wazoif daulah ya, pekerja pemerintah lah gitu, itu boleh. Ya, karena kan instansi pemerintah itu ada untuk layanan kesehatan, informasi, pendidikan, ya pertanian dan lain-lain. Nah, maka perempuan untuk menjadi pegawai yang mengurusi kewenangan administratifnya, ya pengurusan ke lapang dan lain-lain itu tidak ada masalah. Jadi dia menjadi dokter rumah sakit Islam, misalkan gitu ya. Jadi
dosen yang muhadir di kampus di perguruan tinggi atau di madrasah aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah, no problem, atau di Rodotul Atfal, tidak ada masalah. Kemudian juga instansi lain itu bekerja di pertanian, departemen pertanian atau departemen industri misalkan, dia menjadi pegawainya, ya tidak masalah, ya. Dan dalam Islam itu mereka itu digaji oleh negara gitu ya. Dan itu jam kerjanya, upahnya dan lain-lain benar-benar sesuai ya. Gitu ya dengan profesinya masing-masing. Jadi benar-benar dihargai sesuai dengan kompetensi yang dia miliki gitu. Ya. Jadi syaratnya tadi ya kembali ya Ustazah, berarti kepada panduan-panduan bekerjanya tadi. Ya, jadi tetap tadi kan kalau dalam instansi pemerintahan yang tadi itu institusi daulah, yaitu kan pekerjaan yang tidak diharamkan. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang itu kan yang diharamkan itu kalau dia bekerja, ya, yang itu juga tidak akan mungkin lah ada fakta jenis pekerjaan begitu. Ya, kalau sekarang itu kan akhirnya ada pekerjaan yang diharapkan tuh karena tempat yang diharamkannya itu mulai ada gitu kan. Nah, kalau nanti dalam konstruk masyarakat Islam, tempat-tempat yang diharamkan seperti kafe, nongkrong campur baur, bioskop yang campur baur, atau kemudian tempat prostitusi dan lain kan tidak mungkin ada. Iya, tidak difasilitasi gitu ya. Tidak akan mungkin ada. Ya, jadi memang selaras lah dengan sistemnya gitu ya. Nah, makanya hari ini tuh jadi confused, jadi bingung. Ya, itu susah cari pekerjaan yang halal, kemudian tersedia tempat pekerjaan yang haram, ya jadinya sudahlah ke sana. Kan difasilitasi sistem gitu. Tapi kalau dalam daulah Islam tidak ada tempat-tempat yang menjerumuskan rakyatnya ke dalam aktivitas yang melanggar hukum. Oke. Nah, kemudian tadi ya, di samping tadi pekerjaan-pekerjaan yang diperbolehkan ya, ada nggak sih Ustazah pekerjaan yang tidak boleh gitu, sama sekali tidak boleh dilakukan oleh perempuan? Gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya sedikit yang tidak boleh itu, gitu ya. Yaitu panduannya adalah bahwa perempuan tidak masuk ke wilayah hukam. Gitu. Jadi dia sebagai seorang suraul qarar, pengambil keputusan, sebagai pejabat negara pada posisi dia sebagai pengambil keputusan, yaitu khalifah, wakilnya khalifah atau muawin. Kemudian dalam peradilan ada satu jabatan yang namanya qadi mazolim. Qadi mazolim itu adalah hakim yang memutuskan perkara kejahatan penguasa. Nah, karena berkaitan dengan hukam, dengan penguasa, maka perempuan pun tidak boleh menjadi ketua mahkamah peradilan mazolim itu, ya. Nah, yang kodi lainnya, hakim lainnya, ya hakim perselisihan di antara masyarakat, atau kemudian juga ada pelanggaran, ya, kemudian ada di pasar yang curang, atau kemudian akan memungkinkan saja ya ada pelanggaran-pelanggaran di kehidupan umum tuh, ada yang berkholwat misalkan di taman gitu ya, nah itu akan dilarang. Termasuk kodi hisbah tuh nggak hanya soal itu sebenarnya. Kalau kita nanti mempelajari struktur daulah, dia pun termasuk mengawasi sanitasi lingkungan, ya, kebersihan air. Kemudian juga dia mengawasi apakah satu pabrik itu melakukan pencemaran lingkungan, ataukah dia pabrik zat kimia itu menimbulkan pencemaran, ya. Jadi sebenarnya kodi hisbah itu tidak hanya di pasar dan cakupannya terjadi pelanggaran di dalam kehidupan publik yang kaitannya itu merugikan hak orang lain, ya, tanpa menunggu harus ada pengaduan, ya. Kodi hisbah itu tugasnya muter ngeliling gitu, termasuk masya Allah ya, kalau kita mengkaji bagaimana strategi kebijakan kehidupan masyarakat, Islam itu menjaga jangan sampai telinga kita aja itu terpengaruh oleh kebisingan suara. Jadi dalam satu termasuk kebisingan suara itu nanti pencemaran udaranya dan lain-lain. Jadi Umar bin Khattab itu mendapati di pasar kehidupan publik gitu ada seorang pandai besi. Kan pandai besi itu kan berisik ya, memukul-mukul besi, kemudian ada percikan api ya yang mempengaruhi asapnya gitu ya. Nah, itu diminta untuk dipindahkan. Nah, sampai sebegitunya. Nah, di situ pun kodi hisbah termasuk perempuan itu boleh gitu. Yang tidak boleh itu adalah yang perempuan menjadi hakim penyelesaian urusan kezoliman penguasa. Nah, itu jadi memang
itu jenis pekerjaan yang memang ada ranah yang tidak boleh ya, selain dari tadi panduan yang tidak boleh, yang haram dan lain-lain ya, itu sudah clear lah. Nah yang ini tuh ada memang spesifik itu hanya untuk laki-laki. Nah itu dijelaskan oleh syariah, bukan kemudian kan sekolah sekarang gini, sekarang banyak loh perempuan juga yang bisa mampu jadi presiden misalkan gitu ya, atau kemudian dia juga menjadi wakil atau gini, karena juga bisa sama-sama belajar pintar. Bukan di situnya pembahasan kita, tapi pembahasan bagaimana penataan Islam terhadap peran perempuan, konstruk karakternya itu dia punya kewajiban utama, gitu kan? Yang kalau dia diberikan posisi itu, tentu dia akan tidak bisa menjalankan hal itu. Begitu kita memahaminya, gitu. Ya baik Ustazah. Jadi simpulannya itu secara garis besarnya seperti apa tuh Ustazah? Ya, Islam itu membolehkan perempuan untuk mewujudkan hak-haknya ya, berkontribusi ya di dalam majal hayah, bidang kehidupan yang tujuannya untuk memperbaiki kondisi masyarakat, menyejahterakan, meningkatkan peradaban dan lain-lain. Dan kemudian kebolehan itu disupport, ditunjang karena dia tidak berdiri sendiri dengan berbagai hukum yang tetap menjaga kehormatan perempuan, juga menjaga fungsi utamanya. Jadi seperti itu, selaras ya, komprehensif, terintegratif. Kalau kita sekarang menemukan ada sudut pandang yang tidak benar terhadap syariat, itu karena ngelihatnya tuh parsial gitu ya, tidak secara utuh. Nah, jadi makanya program Mafahim Islam ini mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman ya, yang dengan penjelasan pemahaman ini kita bisa punya pegangan dan bisa mempunyai gambaran, oh seperti itu ya penataannya, dan sangat cocok, dan seharusnya itulah yang terjadi gitu, yang direalisasikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sahabat muslimah dimanapun berada, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustazah ya. Ternyata ya memang Islam itu mengatur seluruh kehidupan manusia itu dengan sesuai dengan fitrahnya penciptaan manusia gitu ya. Sehingga kita sebagai seorang muslim gitu, muslim dan muslimah itu wajib terikat di dalamnya, dan ketika hal itu belum terwujud, kita bersama-sama memperjuangkan untuk terwujudnya hal tersebut ya. Sahabat muslimah, jangan pernah dilewatkan program Mafahim Islam ini, karena akan semakin banyak ilmu yang akan didapatkan oleh sahabat muslimah semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.